Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Pada kesempatan ini, saya Faiz Amali, calon Guru Penggerak Angkatan 9 Kota Palembang, akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Koneksi antar materi kali ini saya akan sajikan melalui model 4P. Pertama, peristiwa, yang kedua, perasaan, yang ketiga, pembelajaran, dan yang keempat, penerapan ke depan. Yang pertama, peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang bagi saya setelah mempelajari modul 1.1. Dengan mempelajari modul 1.1, filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara memberikan pencerahan kepada saya bahwa pendidikan dimaksud untuk menuntun segala kodrat yang dimiliki anak, bukan menuntutnya. Dan tugas guru di sini adalah sebagai pamong. Dan pembelajaran yang sebenarnya itu harus menghamba atau berpihak pada anak. Secara tidak langsung, pembelajaran harus dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Sedangkan momen yang paling penting atau menantang bagi saya setelah mempelajari modul 1.2 adalah dengan mempelajari modul 1.2 terkait nilai dan peran guru penggerak membuat saya belajar dan merefleksikan diri akan nilai serta peran guru penggerak sudah ada pada diri saya. Dan melalui pembelajaran modul 1.2 saya mulai bergerak untuk mengimplementasikan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak di satuan pendidikan tempat bertugas. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan bersifat menuntun, sehingga guru yang memiliki nilai-nilai guru penggerak di dalamnya yang salah satunya sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh murid. Yang kedua, perasaan. Perasaan saya ketika mengikuti pembelajaran adalah merasa bahwa apa yang telah saya lakukan dalam proses pembelajaran di kelas belum seberapa dan bahkan masih dalam keliru. Banyak pengetahuan yang dapat saya pelajari 1.1 ini, dan hal ini saya berharap dapat melakukan perubahan yang sesuai dengan nilai dan peran sebagai guru penggerak dan dapat menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh siswa. Yang ketiga, pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa keberhasilan suatu pembelajaran hanya dilihat dari hasil yang memenuhi KKM. Yang kedua, dalam memberikan pelayanan pembelajaran, saya menganggap bahwa semua siswa harus mendapat perlakuan yang sama tanpa memperhatikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa. Yang ketiga, pembelajaran yang dimana siswa lebih banyak diam dan tidak ribut menurut saya merupakan pembelajaran yang kondusif. Dan yang keempat, jarang melakukan refleksi atas proses pembelajaran setelah saya lakukan. Akan tetapi, sesudah momen itu terjadi, saya berpikir bahwa keberhasilan suatu pembelajaran tidak hanya dilihat dari hasil, melainkan proses pembelajaran itu sendiri, apakah bermakna atau tidak bagi siswa. Kemudian, dalam memberikan pelayanan pembelajaran, saya harus memperhatikan segala kodrat yang dimiliki siswa sehingga proses pembelajaran dapat berpihak pada siswa. Oleh karena itu juga, saya mulai berpikir bahwa tugas guru dalam proses pembelajaran adalah sebagai fasilitator yang dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Oleh karenanya, saya mulai tergerak untuk melakukan refleksi atas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan guna memperbaiki kualitas pembelajaran.
Dan yang keempat, penerapan ke depan. Bentuk rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan dari sekarang. Yang pertama, melakukan pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan belajar siswa dan berpihak pada siswa. Yang kedua, mengikuti pelatihan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki. Yang ketiga, mengimplementasikan nilai-nilai serta peran guru penggerak. Dan yang keempat, senantiasa melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang terakhir, terbuka dengan masukan dan ide-ide baru untuk menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam Guru Penggerak.